di video pembelajaran fisika bersama saya, Lohmadi Widiastuti. Nah, video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang fluida statis. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang tekanan hidrostatis dan juga hukum Pascal. Nah, sekarang saya lanjutkan mengenai hukum Archimedes. Jadi, misalkan sebuah bejana berisi air penuh, ya. Kemudian dimasukkan atau dicelupkan sebuah benda seperti gambar ini. Jadi menurut hukum Archimedes bahwa suatu benda apabila dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami namanya gaya dorong atau gaya apung, ya. Jadi besarnya gaya apung yang diterima oleh benda itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, atau dalam hal ini misalnya kalau sebuah ember diisi penuh, kemudian dimasukkan sebuah benda, ya. Jadi nanti airnya itu akan tumpah. Nah, jadi gaya apung yang dimaksud di sini akan sama besarnya dengan berat zat cair yang tumpah itu. Nah, itu. Nah, dari pernyataan itu itulah dari bunyi hukum Archimedes. Itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa hukum Archimedes itu merupakan hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik seluruhnya maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya dorong ke atas, ya. Jadi besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut, ya. Di mana berat itu adalah massa dari benda dikali dengan gravitasinya, itu. Nah, secara sistematis hukum Archimedes, ya, ini gaya ke atas, ya, bisa dirumuskan yaitu FA sama dengan rho F, ini adalah rho fluida, massa jenis fluida atau zat cair. G itu adalah kecepatan gravitasi, sedangkan VBF itu merupakan volume benda yang tercelup. Ini, ya. Kalau misalkan seluruhnya, ya seluruhnya. Kalau ini cuma berapa bagian, ya nanti dicari berapa volume benda tersebut. Nah, itu hukum Archimedes. Nah, di sini dalam hukum Archimedes, itu ada 3 peristiwa yang terjadi, yaitu apung, melayang, tenggelam. Contohnya apa? Misalkan kapal selam, ya. Kapal selam itu dia mengalami proses ketiga ini. Dari dia awal dari kapal itu adalah terapung, kemudian dia melayang, baru tenggelam. Atau misalkan pada percobaan sebuah telur, kalian bisa itu praktekkan di rumah, ya. Sebuah telur ayam, ya, yang mentah, itu kalian siapkan air dalam bentuk wadah misalkan gelas, itu isikan air, ya. Kemudian telurnya itu kalian masukkan ke dalam air tersebut, gelas tersebut, ya. Jadi apa yang akan terjadi? Jadi yang pertama, kalau telurnya itu masih dalam keadaan yang bagus, maka dia pasti akan tenggelam, itu, ya. Nah, itu air. Coba kalian misalkan kita coba air itu kita tambahkan dengan sedikit garam. Sedikit garam itu pasti akan mengakibatkan telur itu adalah akan melayang, itu, ya. Akan melayang. Setelah itu lagi masukkan garam, ya. Berapa sendok garam itu sampai telur itu akan dalam keadaan terapung. Nah, itu. Nah, apa yang menyebabkan peristiwa itu? Itu karena disebabkan perbedaan antara kedua massa jenis kedua benda, yaitu zat cair, yaitu fluidanya, dan bendanya itu. Nah, jadi kalau terapung itu adalah di sini FA-nya itu lebih besar, gaya apungnya itu lebih besar ketimbang dengan berat bendanya, ya, berat cairnya. Dalam hal ini itu adalah
massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Itu. Kalau melayang, berarti dalam keadaan melayang itu artinya massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluidanya. Itu. Nah, kalau dalam kondisi tenggelam, maka massa jenis bendanya itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluidanya. Itu. Nah, itu ya. Nah, dari sini ini ya. Jadi kita bisa menentukan berat benda ya dalam fluida itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan FA ya. FA ini adalah gaya ke atas atau gaya apung ya. Jadi ini kita kalau kita misalkan berenang ya, sebuah benda itu ketika dia berat benda ketika di udara ya, dalam alat ini di udara itu akan lebih besar dibandingkan dengan berat benda di air itu biasanya ya. Nah, ini persamaannya. Atau bisa gunakan persamaan ini gitu ya. Nah, di mana WBF itu merupakan berat benda di dalam fluida zat cair ya. WU itu merupakan berat benda di udara. FA itu gaya apung atau gaya ke atas, sedangkan rho B, ini rho B ya, salah tandanya rho B, itu adalah merupakan massa jenis fluida. Oke. Nah, itu hukum Archimedes. Ya, nanti kita lebih lanjut ke contoh soal ya. Nah, yang kedua, ada beberapa penerapan dari peristiwa fluida statis, juga termasuk dalam fluida statis itu tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan. Jadi di sini misalkan tegangan permukaan itu merupakan kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh selaput lapis elastis. Misalkan itu adalah air sabun ya, itu ada lapisannya. Atau misalkan pernah nggak kalian melihat peristiwa kadang-kadang kalau misal kalian ke sungai gitu misalkan atau di kolam melihat sebuah serangga itu kayak berjalan di air. Nah, itu karena adanya tegangan permukaan ya, permukaan air cair tersebut. Itu. Ini persamaannya. Ini ya. Gamma sama dengan tegangan permukaan, ini simbolnya, itu sama dengan F itu gaya dibagi dengan L panjang permukaan. Oke. Nah, ini peristiwa kapilaritas. Jadi peristiwa kapilaritas itu merupakan peristiwa naik atau turunnya zat cair pada bahan yang terdiri dari beberapa pembuluh halus akibat adanya gaya adhesi dan kohesi ya. Jadi contohnya itu kapilaritas itu contohnya itu adalah misalkan air itu diserap oleh tisu ya, itu atau misalkan buat obor ya, buat obor kalian kan menggunakan sambo atau enggak misalkan serabut kelapa itu ya, atau sumbu ya, sumbu itu juga bisa termasuk dalam kapilaritas ya, itu ya. Nah, jadi kapilaritas seperti yang katakan tadi bahwa peristiwa kenaikan atau turunnya zat cair pada bahan yang terdiri dari beberapa pembuluh halus akibat adanya gaya adhesi dan kohesi. Nah, ini ya contohnya, misalkan air dan ini raksa. Jadi juga ya peristiwa itu ya bisa air raksa ya misalkan pada termometer ya itu. Nah, ini H itu sama dengan 2 dikali Y dikali cos A ya, jadi kenaikan. H itu adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Nah, ini keterangannya ya. Oke, itu kapilaritas ya. Oke, yang terakhir itu mengenai hukum Stokes
atau viskositas ya, viskositas. Oke, jadi hukum Stokes itu berbunyi, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesek dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Ya, contohnya misalkan nanti kalian bisa akan mendapatkan praktikum ya, praktikum tentang gaya Stokes ini, viskositas itu ada sebuah tabung pipa itu berisi oli ya, nanti kemudian kita jatuhkan sebuah kelereng, ada oli, ada fluidanya, itu adalah oli, air, sama apa namanya itu minyak goreng itu misalkan. Nah, jadi kelereng yang mana kalau ketika kelereng itu dijatuhkan pada fluida tersebut ya, ada oli, apa namanya minyak goreng dan air, manakah kira-kira apa namanya itu bola itu duluan menyentuh permukaan atau dasar dari tabung tersebut ya, itu. Jadi itu adalah peristiwa viskositas. Jadi itu berkaitan dengan kekentalan dari apa namanya itu zat cair atau fluida tersebut ya. Jadi massa jenis dari fluida itu juga mempengaruhi dari hukum Stokes atau viskositas itu. Nah, jadi viskositas itu adalah ukuran kekentalan fluida ya. Jadi viskositas yang dimaksud di sini adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida tersebut ya. Nah, ini dirumuskan ini. S itu merupakan gaya hambat sama dengan 6 dikali Pi kali meter dikali R dikali V ya. Dimana ini merupakan koefisien dari viskositas. Nah, untuk mencari kecepatannya, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Nih, oke. Nah, itu untuk viskositas. Nah, untuk lebih memahami lagi, ya sebaiknya kita ke contoh soal, ya. Oke, mari kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama. Tulisannya kayak hijau. Oke, soal yang pertama. Misalkan massa tubuh kamu itu adalah 50 kg. Ya. Ketika berada di kolam renang. Nah, jadi perhatikan ini. Kamu merasakan tubuh kamu menjadi ringan ya pada saat di kolam renang. Jika saat di dalam air kamu menggelantung di neraca dan terbaca massa tubuhmu menjadi 25 kg, berapakah gaya angkat Archimedes pada tubuhmu? Berapa volume tubuh kamu yang tercelup dalam air saat penimbangan? Nah, itu. Jadi ini termasuk ke dalam hukum Archimedes ya. Oke. Oke, yang di sini yang diketahui dalam soal itu yang pertama adalah berat benda atau massa benda di udara kan. Nih, 50 kg. Ya, massa kamu di udara. Jadi massa dikali dengan gravitasi yaitu 50 dikali 10. Jadi berat kamu di udara adalah 500 Newton. Itu ya. Nah, yang kedua, pada saat di air, kamu ditimbang, massa kamu menjadi 25 kg. Maka, ini adalah WA sama dengan massa dikali gravitasi, yaitu 25 dikali 10, yaitu sama dengan 250 Newton. Itu. Nah, sekarang yang dicari yang pertama, itu adalah gaya angkat. Nah, tadi ya persamaannya kan ada persamaan FA itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air. Sehingga 500
dikurangi 250 ya. Itu adalah 250 Newton. Jadi F-nya ini adalah. Oke, bisa. Nah, yang kedua yang dicari adalah volume tubuh yang tercelup. Nah, kita dari persamaan gaya apung itu ya, FA itu sama dengan ya rho fluida dikali G dikali VB. Benda yang tercelup kan gitu. Jadi FA-nya adalah 250, rho-nya sejenis air ya, yaitu adalah 1000. Gaya gravitasinya 10. Ini adalah BBF. Oke. Sehingga 250 ini ya oke, kita ginikan aja. Berarti 10 pangkat 4 ya. Ya bisa, atau enggak 10.000 kamu tulis juga bisa ya. Jadi BBF sama dengan 250 dibagi ya. Oke, jadi ini bisa 250 dikali 10 pangkat min 4 atau 2,5 kali 10 pangkat min 2 ya meter kubik. Atau kamu jadikan desimal, itu adalah 0,025 meter kubik. Volume ya. Nah, itu. Saya. Oke. Nah, itu. Oke. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini, sebuah benda tercelup sebagian dalam zat cair yang memiliki massa jenis 0,7 gram per cm kubik. Seperti tunjukkan pada gambar. Nah, ini ya gambarnya. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda. Nah, di sini kalian bisa ini ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda di atas itu merupakan gaya berat ke bawah dan gaya apung. Nih ya. Kalau setiap benda, gaya-gaya yang bekerja pada benda di sini ini memiliki gaya berat ya, WB, gaya berat benda, dan juga dia gaya ke atas ya, FA. Nah, di mana besarnya itu sama ya, ini yang rumusnya FA. Kita bisa gunakan ini. Berarti WB itu adalah massa benda B dikali dengan gravitasi. Itu sama dengan rho F dikali G dikali PF itu ya. Oke. Jadi M itu kalau kaitannya dengan nyari massa jenisnya kan rho sama dengan massa per volume kan gitu kan. Massa kali volume kan gitu. Dari rumus ini. Rho sama dengan massa per volume. Sekarang nyari massanya adalah volume dikali rho dikali volume. Sekarang kita ganti. Dikali volume dikali G. Di sini adalah volume benda dikali ya, rho F dikali G dikali VF. Oke, kita coret bisa gravitasinya sehingga masihlah ini persamaannya ya. Jadi kita masukkan angkanya. Yang dicari adalah massa jenis benda. Ini rho B-nya, VB-nya volume benda kita tetapkan. Massa jenis zat cair adalah 0,75. Rho fluida yang tercelup, volume benda yang tercelup itu adalah 0,8 dari volume totalnya. Nah, ini. Kita sudah coret rho B-nya, volume B-nya. Ya, masih rho B sama dengan 0,75 dikali 0,8. Itu adalah 0,6 ya. Benar nggak sih? 0,6. Ya, itu.
Coba dikali 0,75. 0,6 gram. Dalam satuan gram ini ya. Per sentimeter kubik. Kalau kamu mau mengubahnya menjadi kilogram, boleh. Itu berapa? Kilogram? Gram ke kilogram kan 1000. Cm kubik ini kan 1 juta ya. Oke, jadinya ini adalah dikalikan 1000 aja. Jadi 600 ya. 0,6 dikalikan 1000, 600 kilogram per meter kubik. Nah, itu caranya ya. Oke, bisa? Paham ya? Oke, lanjut ke contoh. Contoh soal berikutnya itu mengenai, perhatikan gambar air berada dalam sebuah pipa kapiler dengan sudut kontak sebesar θ. Jika jari-jari pipa kapiler adalah 0,8 mm, tegangan permukaannya ini sekian, cos dari sudutnya itulah 0,55, jadi udah diketahui ya nilai cosnya. Tentukan ketinggian air dalam pipa kapiler. Nah, ini termasuk ke dalam kapilaritas ya. Jadi kapilaritas, oke. Kita tulis dulu yang diketahui. Oke, yang diketahui itu adalah yang pertama jari-jarinya. R-nya itu adalah 0,8 mm. Kita jadikan meter. Kita bisa pakai itu adalah 0,8 dikali 10⁻³ meter ya. Oke. Tegangan permukaan. Tegangan permukaannya itu sebesar 0,072 Newton per meter. Cosnya. Cos θ-nya itu adalah 0,55 ya. Sudah nilainya sudah diketahui. G-nya itu 10. Ini ya. Rho air, rho A itu adalah 1000. Ya. Oke. Jadi kita masuk ke rumusnya. H sama dengan 2 dikali tegangan dikali cos θ per rho dikali G dikali R. Oke, kita masukkan angkanya semua. Ya. H sama dengan 2. Tegangannya itu adalah 0,072 dikali cosnya itu adalah 0,55 bagi 1000 dikali 10 dikali R-nya 0,8 kali 10⁻³ Ini sama ini udah habis ya. Oke. Habis kan ya. Jadi ini kalikan 2 dikali 0,072 dikali 0,55 itu adalah 0,0792 dibagi 10 kali 0,8 8. Ya, tinggal dibagi. Itu ada berapa ya? Oke, kita tulis di bawahnya aja. 0,009 meter ya, dalam satuan meter. Atau kita jadikan milimeter juga bisa. 9,9 milimeter. Oke, ini ya. Jadi kalau misalkan ada hitungan seperti ini, kalian hitungan itu 2 dikali 0,072 dikalikan 0,55 itu kalikan aja dulu semua. Ya, terus hasilnya habis itu dibagi dengan yang di bawahnya. Terakhir baru kalian bulatkan. Gitu ya caranya. Jangan di proses itu kalian bulatkan, nanti hasilnya itu kan berbeda nanti ketemunya. Itu ya. Oke. Nah, masih satu lagi soal mengenai viskositas. Nah, ini sebuah kelereng
dengan jari-jari 0,5 cm ya. Jadi kita buat dulu yang diketahuinya. Jadi kalau ada soal esai itu ya, biasakan buat dulu apa yang diketahui. Biar itu memudahkan kalian dalam proses menentukan rumus apa yang harus kita gunakan gitu ya. Ya, ini kita ubah ke dalam meter. Jadi kali 10 pangkat min 3 ya. Benar nggak? 0,5 cm ke meter kan dibagi 100 ya. Ya, pangkat min 2 tambahkan min 1 jadi min 3. Oke. Nah, ini koefisiennya, koefisien viskositasnya adalah 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter persegi. Ya, tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan. Jadi V-nya itu adalah 5 meter per sekon. Nah, ini. Jadi bendanya ini kelereng. Jadi kelereng itu bentuknya bola ya, kayak bola dia. Jadi kita gunakan persamaan F sama dengan 6 pi dikali R dikali viskositasnya dikali dengan kecepatan. 6 dikali terbiarkan 6 pi dikali 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 1110 dikali 10 pangkat min 3 dikali 5. Ini ya. Dikalikan itu adalah 165 pi dikali 10 pangkat min 6. 6 dikali 5 dikali 110 dikali 5. Ini dikalikan nih. Ingat kalau perkalian pangkatnya itu dijumlahkan. Min 3 ditambah min 3, min 6 ya. Nah, selanjutnya nih kita bisa sederhanakan jadi 1,65. Itu 2, 3, 4. Ya, 4 dikali pi dikali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, pi-nya ini kamu bisa ganti dengan 3,14 atau tetapkan dalam pi. Ya, boleh. Nah, itu mengenai tentang fluida statis ya, materi tentang fluida statis. Nah, dari ada fluida statis itu ada tekanan fluida statis ya, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Nah, itu materinya untuk fluida statis. Kita video hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih.